Assalamualaikum Pak Adip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Selo, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Terus ini, Alhamdulillah. panjenengan gimana ini? Alhamdulillah Bu Selo. Lama tidak bertemu ini sudah hampir 1 mingguan tidak ketemu. Oke. Nggih, nggih. Ini. Ngapunten, habis perjalanan luar kota saya jadi Oh, oke. nggih Kok beberapa pantesan. kali Bu Selo ngechat saya gitu. Nggih Pak, ini ada sedikit yang pengen saya obrolkan ke Oh, panjenengan ini sebenarnya. oke. Sepertinya kok masalah yang apa ya, sangat penting gitu untuk Bu Selo. Nggih, betul sekali Pak Adip ini banyak beberapa teman yang sudah saya ini kok masih belum plong begitu loh rasanya. Oh, Jadi saya coba eh, open second apa? Second opini mungkin ya dari panjenengan bisa hasilnya nanti bisa membawa penjelasan dan pemahaman saya untuk permasalahan saya ini, Pak. Begitu. Gimana, oh, Pak? nggih Bu Selo. Insya Allah saya siap mendengarkan apa yang ingin Bu Selo sampaikan. Tapi sepertinya tidak lama-lama Bu Selo ya, sekitar mungkin 10 sampai 15 menit begitu. Nggih. Eh, Nggih. Monggo nanti Bu Selo menyampaikan. Kalau ini saya catat Bu Selo ya, barangkali nanti bisa membantu gitu. Oh, nggih Pak Adip, monggo. Nggih, Nah, monggo Bu Selo. nggih. Apa yang Nah, ingin disampaikan monggo? nggih. Ini yang pertama tujuan saya nanti untuk terkait obrolan kita nanti ya yang pasti adalah membuat saya sebagai pencerahan buat saya. Yang kedua, semoga dengan obrolan kita nanti juga bisa membuka dan menyemangati saya begitu loh Pak Adip nggih. Siap Bu Selo. Nggih. Nah, ini loh Pak, saya itu bingung dengan pembelajaran saya bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa itu kan panjenengan tahu sendiri, anak-anak juga kadang agak agak apa? Tidak respon, terus Oh, menyepelekan dan yang lain. Nah, ketika saya ngajar itu juga anak-anak juga ini banyak yang keluyuran, ramai sendiri, kadang malah menyepelekan keluar. Nah, itu gimana Pak ya? Pada saya yo usaha akhirnya yo agak marah begitu. baik Bu Selo. Ini tadi tujuan permasalahan. Ada beberapa poin yang saya tangkap. Apakah tentang pembelajaran di kelas ataukah tentang penerapan untuk berbahasa Jawa? Bu? Ya pembelajaran di kelas Pak terutama. Nah, Oh, pembelajaran pembelajaran di kelas. nggih itu. Anak-anak yang ketika sampan mengajar itu cenderung ramai dan mungkin kurang apa ya, kurang begitu tertarik dengan pembelajaran begitukah? Nggih, leres sekali. Bahkan saya menerangkan, saya menulis di depan itu anak-anak yang belakang ramai, kadang malah ada yang tidur, terus ada yang ngobrol sendiri. Kalau di yang di depan mau mencatat, mendengarkan, gitu loh Pak. Susah Oh gitu. gitu. Hal seperti itu sudah berlangsung sejak kapan Bu Selo? Kondisi jenengan seperti itu ketika berada di kelas itu? Ya sudah lama Pak, sudah lama, sudah terutama anak-anak kelas 8 itu. Kalau kelas 7 dan kelas 9 Iya. masih bisa saya ini. Cuma kelas 8 itu ya sudah lama sejak awal masuk kelas 8 itu saya ceritai gitu sudah segitu-gitu. Nah, itu loh Apalagi Pak. bahasa Jawa ya Bu Selo ya. Oke, itu susah bagi saya itu. Oke. Terkhusus di tempat saya juga begitu, bahasa Jawa itu, apalagi di tempat saya ini kawasan orang Madura. Jadi kalau ketemu bahasa Jawa itu mereka lebih memilih untuk melarikan diri bahkan lebih. Oke, kayak Kalau di seperti nggih, musuh gitu loh musuh Pak. begitu. Nggih Nah, Bu Selo, seperti musuh. Lah, dari eh, kasus atau mungkin kondisi yang dialami Bu Selo, kira-kira Bu Selo ini pengennya
kondisinya seperti apa? Nah, ya saya inginkan ya seperti teman-teman ngajar yang lainnya Ajar itu loh ya, Pak, ya nggih. teman-teman guru itu. Kalau ada yang menerangkan, kalau kita terangkan, kita ini apa kasih apa anak-anak gitu Hmm, nurut gitu, terus nggih nggih, mau memahami, mau pahami. mau mengerjakan, apalagi dikasih tugas itu juga mau mengerjakan. Boten sak penake begitu loh Pak. Itu juga mungkin mungkin terjadi Bu ya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya. Artinya kendala guru di tempat tugasnya, di tempat mengajarnya, itu juga memang kendalanya hampir sama dengan saya juga. Ya kadang-kadang ngajar gitu. Nah, kira-kira Bu Selo bisa menebak kira-kira penyebab apa yang menyebabkan anak itu sampai kemudian kondisi seperti itu gitu di kelas dengan. Nah, iya Pak, itu kalau kemarin itu saya amati terus, saya lihat-lihat terus, apa Nggih. apa saya yang kurang ini ya, kurang fokus karena saya mengandalkan emosi begitu ya Pak ya. Karena saya juga jarang sih memberikan anak-anak itu pembelajaran yang katanya teman-teman itu yang inovasi gitu memang saya sekali dua kali. Nah itu terus soalnya saya sudah terpicu dengan emosi saya Pak gitu. Gitu loh. Gimana Pak itu? Apakah gitu ya? Kira-kira contoh tindakan apa Bu yang jenengan berikan ketika ada anak-anak yang rame di kelas itu? Nah itu kadang saya biarkan. Saya biarkan Pak, tapi kadang-kadang ya saya datangi, datangi dengan personal. Jangan aneh gitu Pak. Nah itu gimana ya Pak ya? Nggih Bu Selo. Hampir sama sih Bu Selo, saya seandainya melihat anak seperti itu, kadang-kadang ya tensi kita juga naik ya. Tensi Iya apalagi Pak. kita sedang enak-enak menjelaskan tiba-tiba ada anak yang kemudian tidak memperhatikan, membuat tensi kita marah, bahkan meluapkan kata-kata, itu tidak sedikit kasus dan kejadian seperti itu di luar ya. Termasuk mungkin diri saya ya dan seterusnya ya, hal-hal seperti itulah. Dari penyebab-penyebab itu, Bu Selo punya apa ya istilahnya rencana ke depannya untuk memperbaiki atau kondisi itu agar bisa menjadi lebih baik itu apa yang Bu Selo akan lakukan gitu? Oke, rencana saya satu, setelah saya nanti apa curhat atau sharing dengan teman-teman itu, saya ingin mungkin salah satunya yang pernah saya lakukan itu ya itu membuat media itu. Karena itu media belum pernah saya lakukan, Pak. Hmm, Tuh, terusan mungkin saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik bagi mereka. Mungkin oke. mungkin itu Pak rencana saya karena saya juga sangat jarang memberikan pembelajaran yang inovatif seperti saya menggunakan LCD dengan Oh, Canva dengan pembelajaran yang menarik memang saya sangat sangat jarang sekali Pak. Nah, itu rencana saya. Apa oh mungkin gitu. itu ya Pak ya kira-kira ya? Oh, oke Bu Selo. Ada dua. Apakah Bu Selo pernah mengikuti misalkan pelatihan tentang pengelolaan kelas, manajemen kelas yang baik, atau pernah mengikuti apa ini tentang pembuatan media yang menarik untuk anak gitu? Ya, pernah Pak, pernah. Bahkan itu saya sering mengikuti itu. Cuma memang saya nggak menerapkan karena ketika saya mau buka laptop, pikiran saya cuma alah kelas iki paling rame. Nah, begitu. Akhirnya saya mundur, nggak jadilah babah gitu. Tetapi kalau di kelas lain, di kelas anak-anak yang istilahnya kelas unggulan, ya saya menggunakannya. Jadi menggunakan media-media dari hasil-hasil saya yang saya sering ikut pelatihan-pelatihan dan sharing dengan teman-teman itu. Itu, Pak. Oh gitu ya. Nggih. Jadi yang saya tangkap ini tadi ada hal yang Buselo bisa lakukan yakni tentang eh,
membuat media gitu ya, membuat media pembelajaran yang lebih menarik, kemudian tentang pembelajaran gimana cara mengelola pembelajaran yang lebih baik itu yang saya tangkap dari rencananya Bu Selo. Kira-kira dari rencananya Bu Selo ini hendak dilakukan kapan Bu Selo? Ya, secepatnya, Pak. Apalagi ini kan sudah mulai mengawali tahun ajaran baru. Oh, Nah, ini nanti mungkin 1 minggu lagi. Ini saya sudah membuat rencana, sudah saya okay. draftkan itu. Nanti saya baru menerapkan khususnya ya semuanya. Sekarang saya tidak akan memilih-milih lagi. Mungkin semua kelas akan saya terapkan ketika ada pelajaran saya, gitu Pak rencana Oh saya. gitu. Okay. Nah, untuk membuat media itu yang Bu Selo rencanakan apakah membuat media sendiri atau mungkin mencari sumber-sumber yang lain Bu Selo? Nggih, ini alhamdulillah saya sering sering dengan teman-teman saya itu sharing, kita berkolaborasi, kita saling ini memberikan apa ya masukan-masukan. Media seperti Iya, ini iya. di kelas saya berhasil, di sini berhasil. Gitu Pak. Jadi saya sering dengan teman-teman itu. Oh berarti media itu Bu Selo insya Allah mumpuni Bu ya, mampu membuat media itu sendiri ya. Insya Allah Pak, insya Oke. Allah walaupun dengan Wah, hasil yang kurang memuaskan tapi bisa dipakai untuk siswa. oke. Oke. Itu. Hanya mungkin ya, mungkin karena tugas kita sebagai guru ini kadang-kadang ya tidak murni membuat media tapi banyak administrasi yang dikerjakan maka akhirnya membuat media itu terbengkalai juga akhirnya maka lebih memilih untuk apa mencari sumber media yang kadang-kadang media itu juga belum tentu cocok dengan anak-anak kita nah, gitu ya. Nggih, Oke, betul oke. sekali Pak Ade. Bahkan itu kita kalau memikirkan tugas tambahan dari sekolah itu kita juga malah nggak sempat buat media. Akhirnya Hmm, kan juga terbengkalai pembelajaran kita. Nah, yang saya rasakan seperti itu, Makanya anak-anak saya kadang saya sendiri mungkin kelemahan saya dan kesalahan saya yang tidak melihat anak-anak sehingga anak-anak bisa terbengkalai dan akhirnya ya pelajaran saya sendiri yang ini, yang istilahnya malah tambah menurun, merosot hmm. gitu. Baik, Nggih. Bu Selo. Ini poin-poin penting yang mungkin apa ya, insya Allah bisa Bu Selo lakukan. Bu Selo memiliki potensi untuk berkreasi dengan media-media yang seyogianya media itu tentunya pasti lebih menarik dengan buatan Bu Selo ya, hanya saja pengelolaan waktu gitu ya. Nah, Bu Selo kira-kira dari obrolan kita ini apa yang Bu Silo rasakan dari tadi awal punya itu ya punya permasalahan tentang apa pengelolaan kelas yang anak-anak kurang menarik, belajar dan seterusnya. Kira-kira setelah obrolan ini apa yang Bu Silo rasakan ini? Wah, ini sangat sangat bagus sekali, Pak. Sepertinya saya ada suatu kerentek atau suatu niat saya yang dulunya tenggelam. Ini sepertinya timbul kembali. Artinya, oh, ternyata mungkin itu ya yang harus saya lakukan. Seperti tadi dari Pak Adip untuk menggugah saya dengan berinovasi dalam pembelajaran itu ya sangat terima kasih sekali Pak. Itu yang sangat membuat saya agak lebih semangat lagi ini sepertinya. Nggih. Nggih Bu Selo, saya yakin apa yang Bu Selo ceritakan tadi, Bu Selo mengikuti pelatihan pembuatan media, bahkan Bu Selo dengan tim teman-temannya menjadi motivator atau memberi masukan untuk pembuatan media, bahkan dengan Canva. Canva sekarang itu sudah berkembang luar biasa kan, hampir di semua lini ya, lini usaha, lini pendidikan semuanya pakai Canva itu Nggih. sudah bisa. Bahkan ada duduk tugas membuat Canva aja sudah itu ya sudah menghasilkan pundi-pundi rupiah lah. Itu mungkin saya yakin kok Bu Silo mampu dengan kreativitas Bu Silo sendiri, tetapi ya jangan lupa tetap kolaborasi dan juga mungkin berbagi dengan yang lain ya Bu Silo ya tentang kemampuan itu saya yakin. Nah,
Nggih. Bu Selo, dari apa yang sudah kita obrolkan ini, tentunya semoga nanti Bu Selo bisa membuat jadwal ya, merancang. Harapan saya mungkin 1 minggu ke depan ini ya, Bu Selo kira-kira ngajarnya hari apa untuk anak kelas 8 itu Bu Selo? Kalau ya setiap hari Pak, cuma ada kelasnya. Oh Satu gitu satu ya, hari itu satu jadwal ya. kelas, ngoten nggih. Untuk membuat media pembelajaran itu butuh waktu berapa lama Bu Selo? Jadi kalau bahasa Jawa misalnya tentang apa Bu Selo? Ya, terutama aksara Jawa, Oh aksara terusan Jawa. iya, puisi-puisi, iklan itu banyak Pak, semuanya bisa Oh gitu ya. dimediakan gitu. Nah, ini nanti ada materi apa? Kira-kira membuat medianya berapa lama Bu Silo? Kalau media sebenarnya sudah saya rancang itu tinggal tinggal grek gitu aja Pak, sudah Oh selesai. gitu Mungkin ya. sekitar 2 hari lah sudah Oh selesai 2 hari semua. cukup ya. Berarti tidak butuh waktu lama untuk kita refleksikan, kita apa ya? Nanti kita tindak lanjuti dalam 1 minggu. Anggap aja ini adalah hari Rabu, hari Rabu Bu ya. Nanti hari Rabu kembali kita ketemu dan nanti coba jenengan sampaikan media itu pembelajaran dengan menggunakan media yang sudah Bu Silo buat. Apa Oke. kira-kira nanti perubahan yang didapatkan oleh siswa? Apakah ada Wah, perubahan? Oke? nggih, siap 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 Pak Adil, Oke, siap. oke. Yes. Baik. Ada lagi Kak Bu Silo yang mungkin ingin disampaikan? Sepertinya mboten Pak, sepertinya sudah cukup dan ini sangat obrolan yang sangat luar biasa bagi saya. Semoga semuanya bermanfaat gitu. Amin, amin, amin. Oke, Bu Selo. Oke, nanti kita chat lagi nggih di hari Nggih. kita ketemu lagi di Oke. hari Rabu yang akan datang untuk melihat perkembangan apa yang sudah Bu Selo lakukan. Oke, Nggih. itu saja Bu Selo. Oke. Nggih, terima kasih Pak Adib, terima kasih Sami-sami sekali. nggih. Nggih. Monggo Nggih, isih monggo Pak nggih. Adib. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi